Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nishita Desya Tamalero, NIM 19014029, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik Darussalam Manado. Di sini saya akan memaparkan mengenai fondasi tiang panjang dengan dosen pengampu Feni Muniaga STMT. Pondasi tiang panjang. Pondasi tiang panjang adalah suatu struktur pondasi berbentuk tiang yang penempatannya pada lapisan tanah pendukung. Sistem kerja pondasi jenis ini dikaitkan dengan kapasitas dukung tanah, didasarkan pada kapasitas dukung ujung tiang maupun lekatan tanah pada keliling permukaan tiang panjang. Pondasi tiang panjang pada bangunan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Bangunan yang berat dan memiliki tingkat tinggi diharuskan untuk memiliki pondasi yang sangat dalam agar kekuatan struktural dari bangunan menjadi kuat dan tahan terhadap guncangan yang besar sekalipun. Pondasi tiang panjang umumnya digunakan apabila struktur tanah yang akan dibangun mempunyai kemungkinan untuk bergeser atau labil. Selain itu juga, pondasi jenis ini biasa digunakan apabila terdapat sebuah drainase di bawah tanah. Ini adalah contoh gambar dari pondasi tiang panjang. Kegunaan pondasi tiang panjang. Tiang panjang menjadi sangat diminati dan banyak dipakai karena mempunyai manfaatnya sendiri bagi bangunan. Pondasi yang baik akan menjadi salah satu alasan mengapa sebuah bangunan bisa bertahan atau tidak apabila terjadi sebuah gangguan seperti gempa dan bencana alam yang lainnya. Inilah beberapa kegunaan utama dari pondasi tiang panjang. Pertama, tiang panjang akan menjadi tumpuan beban utama dari bangunan itu sendiri. Kedua, pondasi tiang panjang beton bisa dibangun secara vertikal dan horizontal. Ketiga, pondasi ini juga digunakan sebagai penahanan gaya desakan ke atas. Keempat, pondasi tiang panjang memanfaatkan endapan yang tidak berkohesi bebas lepas. Kelima, pondasi tiang panjang akan berguna dalam memanfaatkan dan membuat kaku struktur tanah agar getaran yang masuk ke dalam bangunan bisa menjadi berkurang secara drastis dan meningkatkan keamanan secara struktural. Terakhir, apabila konstruksi bangunan dilakukan pada area lepas pantai, maka pondasi tiang panjang akan meneruskan beban bangunan yang berada di atas. Permukaan air akan menjadi terbagi secara merata ke dalam tanah dan air. Jenis-jenis tiang panjang. Pertama, tiang panjang baja. Ini adalah contoh gambarnya. Kedua, tiang panjang beton. Ketiga, tiang panjang kayu. Berikut adalah contoh dari tiang panjang beton dan tiang panjang kayu. Dan keempat adalah tiang panjang komposit. Kelebihan dan kekurangan dari tiang panjang. Tiang panjang yang dibuat semua mempunyai kelebihannya tersendiri. Kemampuan pondasi dalam menahan beban juga akan menjadi berubah apabila Anda menggunakan tiang panjang yang sesuai dengan desain bangunannya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan tiang panjang pada bangunan. Pertama, kelebihan tiang panjang. Anda bisa melakukan precasting pada pondasi tiang panjang agar bisa menyesuaikan dengan spesifikasi bangunan yang hendak Anda bangun. Kedua, ukuran dan bentuk dari pondasi tiang panjang. Ketiga, pondasi tiang panjang bisa memperkuat struktur bangunan secara drastis. Keempat, pondasi ini juga akan memberikan tampilan yang menarik. Kelima, penggunaan pondasi tiang panjang juga sangat cocok apabila di dalam tanah terdapat aliran drainase air. Keenam, pondasi tiang panjang sangat membantu bagi Anda yang ingin membangun pada daerah tepi pantai karena struktur bangunan akan menjadi sangat kokoh dan kuat terhadap frost air laut. Kekurangan tiang panjang. Pertama, tiang panjang membutuhkan kekuatan tambahan dari beton yang sudah dicetak. Kedua,
Pondasi tiang pancang membutuhkan perencanaan dan perhitungan matematis yang tepat. Ketiga, pemasangan tiang pancang juga membutuhkan berbagai peralatan berat dan akan memakan waktu pemasangan yang tidak sebentar. Keempat, Anda juga akan cukup sulit untuk menghitung beberapa banyak dan berapa panjang tiang pancang yang Anda butuhkan untuk ditanam pada tanah. Berikut adalah pelaksanaannya. Pertama, persiapkan lokasi pemancangan. Mempersiapkan lokasi di mana alat pemancangan akan diletakkan. Kedua, persiapan alat pemancangan. Pelaksana harus menyediakan alat untuk memancang tiang yang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang. Ketiga, penyimpanan tiang pancang. Tiang pancang disimpan di sekitar lokasi yang akan dilakukan pemancangan. Keempat, pemancangan. Kepala tiang pancang harus dilindungi dengan bantalan topi atau mandrel. Setelah kemiringan telah sesuai, kemudian dilakukan pemancangan dengan jatuhkan palu pada mesin pancang. Bila kedalaman pancang lebih dalam dari panjang tiang pancang, 1 batang, maka perlu dilakukan penyambungan dengan tiang pancang kedua, yaitu dengan pengelasan. Tiang pancang harus dipancang sampai penetrasi maksimum atau penetrasi tertentu sesuai dengan perencana atau direksi pekerjaan. Selanjutnya dilakukan pemancangan di titik berikutnya dengan langkah yang sama. Pemancangan baru dapat dihentikan apabila telah dicapai final set sesuai perhitungan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pertama, penentuan lokasi titik di mana tiang akan dipancang. Kedua, pengangkatan tiang. Ketiga, pemeriksaan kelurusan tiang. Terakhir adalah pemukulan tiang dengan palu atau hammer atau dengan cara hidrolik. Itu saja pembahasan mengenai pondasi tiang pancang. Sekian, terima kasih.